Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Di samping kiri dan kanan saya sudah ada satu buah Honda Vario, di mana sebelah kanan itu Honda Vario generasi pertama, dan yang sebelah kiri untuk saat ini generasi terakhir, di mana Honda Vario ini generasi pertama ini penampakannya. Untuk generasi kedua yaitu Vario Tekno dengan mesin yang sama 110 cc. Terus selanjutnya di Vario generasi ketiga yaitu mesinnya berubah menjadi 125 cc. Selanjutnya di Vario keempat, generasi keempat, yaitu mesinnya menjadi ada yang 150 cc dan sudah ada menggunakan LED. Dan yang selanjutnya generasi kelima yaitu untuk yang saat ini yaitu Vario yang ada di sebelah kiri saya. Untuk Vario generasi pertama ini masih banyak kita jumpai di jalanan berlalu lalang, masih banyak yang menggunakannya. Kebetulan yang di samping kanan saya ini kondisinya masih mulus dan telah menempuh jarak 52.808 km. Ini kondisinya cukup baik ya, mulus. Selanjutnya mungkin bagi yang memang dengan produk Vario tidak menutup kemungkinan ketika akan mengganti motor, maka bisa memilih kembali Honda Vario, bahkan atau sudah memiliki generasi pertama ingin membeli lagi yang baru, maka kembali lagi ke Honda Vario. Selanjutnya saya coba akan menyandingkan perbedaan atau perubahan apa saja dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Kalau secara desain sudah pasti banyak sekali perubahan, namun di luar hal itu apa saja yang menjadi perbedaan terkait antara Vario generasi pertama dan Vario generasi terakhir yang saat ini. Untuk generasi pertama Vario dengan mesin 110 cc karburator, terlihat secara bodi memang agak lebih banyak lakukan, tapi sudah terlihat garis-garis tajamnya secara bodi keseluruhan. Untuk Vario yang generasi kelima ini lebih terlihat tajam ya garis bodinya dibandingkan generasi pertama, dimana dari segi lebar Vario pertama jauh lebih kecil dibandingkan Vario generasi kelima. Ini terlihat sangat lebar. Selanjutnya ke sektor pencahayaan. Sini sudah memakai dua buah lampu dengan 25 watt, jarak jauh jarak dekat, jadi nyala dua-duanya. Sini ada lampu senja atau lampu indikator motor, sen sebelah kanan dan lampu sen sebelah kiri. Selanjutnya untuk Vario generasi kelima, lampunya sudah LED. Untuk jarak dekat, jarak jauh sama, jarak dekat dua, jarak jauh. Di sini ada DRL sangat bagus. Lampu sen kiri, lampu sen kanan. Jadi perbedaannya
yaitu sudah full LED. Untuk Vario lama, lampu jarak dekat jarak jauhnya bersatu, jadi kalau menyala lampu jarak jauh, jarak dekatnya mati. Sedangkan untuk Vario generasi kelima, jadi jarak dekat menyala, ketika dinyalakan jarak jauh pun tetap menyala, jadi jauh lebih terang dan tampilannya lebih galak ya untuk yang Vario generasi kelima ini. Untuk lampu belakang Vario Karbu ini, jadi ada 3 lampu. Jadi untuk lampu belakang satu, ketika mengerem nanti akan menyala yang kiri kanan, jadi 2. Sebelah kanan ini sen kanan dan ini sen kiri. Sedangkan untuk lampu plat nomornya, jadi ini mengambil dari pencahayaan lampu utama belakang. Ini reflektornya. Sedangkan untuk Vario yang sudah LED, lampu utama belakang sennya ini terpisah seperti motor sport, dan LED dan sennya ini digunakan untuk jenis motor Honda lainnya. Sen sebelah kiri reflektor, dan di sini lampu plat nomor. Jadi lampu plat nomornya sudah terpisah. Untuk sektor pengereman sudah menggunakan cakram dari Nissin untuk Vario karburator, dan untuk yang injeksi juga sudah menggunakan cakram dari Tokicho, dan cakramnya bergelombang. Untuk sektor pengereman belakang masih menggunakan tromol untuk yang 110 untuk karburator. Untuk yang injeksi juga masih menggunakan tromol. Jadi untuk sektor rem ini sama dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Depan cakram, belakang masih menggunakan tromol. Selanjutnya untuk ukuran ban, untuk Vario 110 ini menggunakan lebarnya 80, tebalnya 90, ringnya 14 dari Federal. Selanjutnya untuk yang injeksi atau generasi terakhir, bannya lebarnya 90, tebalnya 80, ringnya 14. Jadi jauh lebih lebar dibandingkan Vario 110, namun ini ketebalannya jauh lebih tipis. Selanjutnya untuk ban bagian belakang. Untuk ban bagian belakang lebarnya 90, tebalnya 90, sama ringnya 14 dari bannya dari Federal. Untuk yang 150 lebarnya 100, tebalnya 80, ring 14. Jadi lebih lebar tapaknya, bisa terlihat nih, tapaknya jauh lebih lebar dibandingkan Vario sebelumnya, yaitu Vario 110. Selanjutnya untuk area stang sudah pasti nih, gas, rem depan, minyak rem. Ini untuk menyalakan lampu senja, lampu besar, menghidupkan mesin, klakson, sen kiri, sen kanan, mematikannya cukup ditekan. Untuk mengatur jarak dekat jarak jauh, rem kiri.
Selanjutnya untuk area speedometer, ini kecepatan odometer yang hanya satu. Selanjutnya sini ampere bensin, indikator sen kanan, indikator sen kiri, lampu jarak jauh, dan indikator temperatur mesin. Jadi ketika panas ini pasti menyala. Selanjutnya untuk yang di sini vario 150, tuas gas, rem depan, minyak rem, idling stop, dimana ini untuk menghemat bahan bakar. Cara kerjanya yaitu dimana saat perjalanan dan berhenti maka secara otomatis akan mematikan mesin. Ketika Anda akan jalan kembali maka Anda cukup menarik gas. Ini berfungsi untuk menghemat bahan bakar dan juga sedikit ramah lingkungan ya. Jadi menjadikan ramah lingkungan karena ketika motor berhenti mesin pun mati. Selanjutnya ini untuk menyalakan mesin dan juga menghidupkan atau connect antara kunci kilis dengan motor. Untuk sebelah kiri tuas rem kiri. Untuk ini rem parkir sama, yang generasi pertama juga sudah ada rem parkir ya. Selanjutnya lampu jarak dekat, jarak jauh. Nah, ini untuk klakson. Dan untuk sen kiri, sen kanan. Mematikannya cukup ditekan tombol. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu ketika di generasi pertama terutama posisi tombol klakson dan lampu sen. Untuk di vario 150 ini tombol klakson ada di atas, tombol sen ada di bawahnya. Sedangkan untuk vario karburator ini jadi yang di atas adalah tombol sen, yang di bawah tombol klakson. Jadi dibalik ya. Untuk speedometer, nah, speedometer ini harus dinyalakan dulu. Ini indikator kunci bung. Untuk sen kiri, lampu jarak jauh. Ini mesin, temperatur, tadi idling stop, baterai, dan sen kanan. Di sini sudah full digital. Bar posisi bahan bakar, speedometer, sudah ada jam, odometer, ada trip A, trip B, rata-rata konsumsi. Rata-rata konsumsi 47,5 km per liter. Jadi 1 liternya menempuh 47,5 km. 47,5 km. Ini baterai 12,1 volt dan kembali. Di sini ini posisi bar untuk ketika menyalakan mesin. Terlihat jadi perbedaannya vario pertama dengan generasi kelima ini di area speedometer cukup jauh karena adanya perubahan yaitu menjadi digital, dan juga ketika di siang hari juga pantauannya jelas ya angkanya. Untuk desain samping ini masih polos. Ini kuncinya masih menggunakan kunci, dan ini pengaman.
mukanya untuk generasi pertama. Dan di sini belum ada bagasi ya, masih kosong. Sedangkan untuk yang injeksi sini sudah kilis. Kuncinya seperti nyalain kompor gas. Jadi cara mengkoneksikannya, Anda cukup tekan tombol starter mesin. Nah, berarti indikatornya sudah terlihat, ini kunci terdeteksi, maka ini bisa diputar. Ini untuk buka bagasi, tekan untuk buka bagasi, ini baru kan nyala. Terdengar injeksinya aktif karena mesinnya sudah injeksi. Jadi perbedaannya di sini kunci sudah kilis. Selanjutnya di sini ada bagasi kecil untuk menyimpan barang, dan Vario dari Vario Techno ini sudah ada bagasi kecil. Dan kalau secara desain ini dari generasi pertama, ini untuk di sektor di mesin bagasi ini terlihat perbedaan sangat jauh, tapi dari generasi kedua yaitu Vario Techno sampai yang terakhir desain ini mirip, dimana di bawah kunci di stang ini ada untuk penyimpanan. Selanjutnya sama, ini untuk gantungan maksimal 2 kilo. Untuk yang generasi pertama juga ada 2 kilo. Selanjutnya sektor mesin, dimana Vario 110 cc ini masih menggunakan karburator untuk pembakarannya, sedangkan sistem pendinginnya sudah menggunakan radiator. Untuk yang Vario generasi kelima, sama pendinginnya menggunakan radiator, namun sistem pembakarannya sudah injeksi. Untuk shock breaker depan mirip dengan yang generasi kelima juga, namun untuk yang generasi kelima ini oleh pemiliknya sudah diturunkan sekitar 2 cm, jadi agak menurun. Untuk suspensi bagian belakang menggunakan satu shock breaker ya, berstopernya, jadi langsung satu lengan ayun. Untuk Vario 150 di sini, jadi tidak seperti yang generasi pertama. Jadi di sini sudah ditahan kedua-duanya, kiri dan kanan, tapi tetap masih menggunakan satu dengan ayun. Satu shock breaker. Dan ini sudah diganti dengan produk lain, jadi karena terlalu tinggi bagi pemiliknya, jadi diturunkan sekitar 3 cm, karena shock breaker yang aftermarket ini yang jaraknya 300 mm, aslinya 330 mm. Secara desain dari generasi pertama dibandingkan generasi kelima ini cukup banyak sekali perbedaannya, dimana generasi pertama ini terlihat lebih kecil dan generasi terakhir ini kelima ini terlihat lebih besar, baik dari depan maupun dari samping. Dari belakang lebih ramping, ini lebih berisi. Namun untuk generasi kelima ini sedikit, kalau menurut saya
hampir mirip dari Vario Tekno, di mana Vario Tekno generasi kedua itu desainnya untuk Honda Vario ini tajam-tajam ya. Secara desain ini mirip, tarikan garisnya, tapi secara keseluruhan jelas pasti ada banyak perbedaan. Dan yang membedakan juga yaitu di sini masih menggunakan stiker. Untuk di generasi kelima ini memang masih ada untuk stikernya di depan, tapi di sini udah timbul seperti di mobil ya. Dan juga nih, jauh lebih keren Vario 150. Selanjutnya dari sektor bagasi ya. Untuk membuka bagasi kita harus mengeluarkan kunci, dan juga ketika akan mengisi bahan bakar. Bagasinya sangat-sangat kecil, miring, dan ini tangki bensinnya terlihat ramping ya, tapi sudah pakai pengaman, apabila penuh nanti langsung mengalir ke bawah. Selanjutnya bagasi yang Vario 150 kita gunakan, tekan. Sudah praktis, namun tetap mengisi bahan bakarnya masih ada di bawah. Ini jauh lebih rapi, pakai penutup cover, jadi tidak lagi terlihat seperti generasi pertama. Tangkinya terlihat muncul lebih rapi, dan juga ini pembuangan. Dan untuk bagasinya ini cukup besar, bisa masuk helm yang halves, bisa leluasa menyimpan barang bawaan Anda. Itu perbedaan yang terlihat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, komparasi atau perbandingan antara Vario generasi pertama dan generasi terakhir. Banyak sekali perubahan yang jauh, baik secara desain maupun teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam hal penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.